Why did you send a request to join my video? Hey guys, selamat malam semuanya. Hi Mario, congratulations on your new baby. Hope to see little Avery soon, okay? Anyways guys, welcome. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Dan hari ini kita akan temenin kalian sambil kalian makan, sambil kalian ngongkok, sambil kalian chilling karena long weekend. Tapi jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga safety distancing, physical distancing ya. Biar semuanya aman walaupun di long weekend. So always remember to practice safety security protocols during this COVID. Dan ingat kalau kalian kena COVID, yang rugi bukan cuma kalian, tapi adalah keluarga Anda juga. Jadi tolong jaga kesehatan selalu ya. Oke, hari ini gue akan undang seorang food blogger yaitu Windy, yang juga terkenal sebagai @food_directory. Dia adalah seorang food blogger atau influencer. Dan jangan lupa ada giveaway-nya ya. So Windy is here, so I'm gonna ask her to join me right now. So let's see. Hi Windy. Hai. Thank you so much for joining. Selamat malam. Selamat malam. Bentar, ini aku baru pasang headset tadi. Oke, Nggak pakai headset, kedengeran. sorry ya, Oke. nggak apa-apa ya. It's okay. Halo. Apa Oke, kabar? salam kenal ya Win, gue Grace ya. Salam kenal. Waduh. Ups, kok connectionnya agak itu ya, lagging di sana. Ups, you okay? The Halo, connection? halo. Ya, Iya bisa nih, tadi agak dikit internetnya lagi. agak-agak nge-lag nih. Oke, anyway jangan lupa guys, ada announcement bahwa bagi kalian nonton nanti kita akan announce 10 winners yang akan dapatkan makanan super yummy dari restorannya Windy namanya Holai. Holai, bener bacanya Holai ya Win ya? Yes, hociak Yes. lain-lain tapi disingkat jadi Holai. Holai aja, ha. Jadi Ya. nanti kita akan announce winnersnya. Jadi jangan lupa stay tune until the end ya. So Windy, gue mau tanya dulu pertanyaan pertama ya. Oke. Lu adalah food blogger, food influencer, atau food critic, dan apa perbedaan antara ketiga hal ini? Oke, ini gue harus jelasin perbedaannya atau gue harus menyebut dulu diri gue sebagai apa? Apa diri lu apa sebetulnya? Ha. Ini gue terkejut kayak langsung diserang gitu. Nggak ada basa-basi gue. Iya benar, aku suka yang kayak gini. Aku buat aku sendiri, aku tuh foodies. Jadi nggak di tiga hal itu menurut aku ya. Oke. Foodies itu adalah seseorang yang oke, gue suka sama makanan gitu. So that's why gue jalanin hal ini gitu. Kalau gue nggak suka disebut sebagai food blogger, food influencer, food selebgram, food critic juga, karena menurut gue kayak food critic di Indonesia belum bisa jalan. Kenapa? Kenapa lo bilang begitu? Sorry. Karena menurut gue orang Indonesia tuh masih nggak bisa terima kritik. Oke. Karena ini terjadi di lapangan dan sering banget kejadian. I see. Oke. Jadi kayak kalau misalnya kita memberikan kritik, yang ada netizen kita menyerang kita balik. Ada hal yang seperti itu, ada juga pihak restoran yang nggak mau terima. Pokoknya maunya, gue maunya, pokoknya jangan ngomongnya kayak begitu deh. Gue nggak suka jangan kayak gitu, lu jelekin brand gue. Gue maunya lu ngomong kalau emang nggak enak tapi halus aja gitu. Makanya kalau ngomongin di Indonesia food critic kayaknya agak sulit ya. Karena food critic itu masih sulit untuk dilakukan di Indonesia. Kalau food selebgram, food influencer, menurut gue gini, karena gue punya prinsip hidup nih, yang namanya influencer tuh bisa siapa aja. Siapapun orang yang punya sosial media, itu udah bisa disebut sebagai influencer. Karena dia memberikan value, dia men-share value dia yang dia ketahui, dan orang tuh menangkap itu, dan kalau misalnya udah ada satu orang pun yang ngelakuin apa yang dia sharing, dia udah bisa disebut influencer gitu loh. Bener juga sih, bener juga. Bener. Makanya gue lebih demen dipanggil sebagai foodies. Foodies aja udah. Oke. Gitu. Jadi artinya kalau foodies adalah seseorang yang suka food, bener ya? Yes, itu kan lebih kayak karena ya gue suka food gitu. Tapi jangan sebut gue sebagai seseorang yang lebih dari itu gitu loh. Gak enak aja gitu. Nah gini, tapi kan lu adalah foodies. Gue rasa banyak orang di Indonesia juga foodies, bener kan? Nah pertanyaannya adalah bisa share dikit nggak journey-nya lu itu dari seorang reguler, orang awam foodies menjadi seorang foodies yang terkenal dan juga ada menjadi satu bisnis buat lu gitu loh. Amin kalau terkenal. Jadi lebih kayak apa ya? Lebih kayak, jadi ini kalau misalnya ceritain sebenarnya jalan kehidupannya tuh agak panjang gitu loh. Ini berawal dari dulu pas zamannya masih kuliah itu,
dulu kita sebutnya kayak makan cantik gitu loh. Jadi kita suka kayak hunting cafe baru, hunting restoran baru, kita makan rame-rame sama temen-temen, yuk makan cantik yuk gitu loh. Itu Oh, pas oke. masih kuliah, waktunya masih banyak, akhirnya decide buat kayak setiap hari juga selesai kuliah nggak ngapa-ngapain kan. Kebetulan aku dulu kuliahnya jurnalistik, jadi sambil nyari berita deh, apa yang bisa dijadiin berita atau bisa apa yang bisa dijadiin buat kerjain tugas gitu loh. Akhirnya ya Oke. jalan-jalan, cobain restoran, cobain kafe, emang demen aja gitu cobain tempat baru. Terus saat ya jadi cobain banyak makanan, terus mulai tuh upload-upload di sosial media dan akhirnya banyak banget Oops. Sorry, kayaknya mati. lumayan daerah Kemang. Wah, Ya. Sorry, agak lagging nih, Win. Sorry, Win tes lagging, tes Win. tes. Oke, sekarang udah oke. Tadi lagging, sorry. Iya, iya. Ini internetnya Oke. agak-agak Halo. agak-agak ini ya, agak-agak error. Ya, aduh. Oke. Sebentar, Oops. aku coba benerin sebentar ya. Oke. Coba. Stay Udah? tune, guys. Oke. Sekarang sih oke, tapi nggak tahu tiba-tiba Aduh, internetnya. nggak tahu ya. Jangan-jangan. Oke, Oops. Oke, kayaknya lagi. Sorry, Windy lagi, Win. Hello? No, please guys, stay tuned. Windy lagi, unfortunately. halo? Lo bisa denger sih, cuma muka lu masih muter-muter. Bukan muka lu, tapi ada circle yang muter-muter. Halo, udah? Sekarang oke, hopefully stabil ya. Oke, go ahead. Udah Terus tadi disediain tadi mobile bilang nih. beli. Oke, jadi akhirnya dari sana jadi kayak mulai banyak kan orang-orang yang suka nanyain temen, kayak mau pacaran dong di daerah mana nih enaknya. Akhirnya kayak saking terlalu banyak yang nanyain, akhirnya aku decide buat bikin food directory. That's why juga namanya food directory, karena gue pengen kayak orang lihat food directory itu kayak lihat buku telepon dulu. Cuma ini bedanya buka buku, isinya makanan semua. Dan itu bener-bener Sorry. Win, pas tuh awal itu pakai platform apa dulu social medianya ya? udah Instagram. Oh, udah ya. Oh, gua Instagram. pikirnya zaman-zaman dulu masih pakai Friendster gitu. Lu belum lahir kali Friendster ya? Udah. Tapi itu masih SD. Lu jangan mikir lu ikatan tua banget, merasa ancient banget kan hari ini. Oke. Berjalan hal itu ya jadinya kayak tiap hari hunting restoran, dan percaya nggak percaya ini selalu gue share dimanapun gue berada. Gue tuh pernah yang namanya sampai duit uang jajan dari orang tua tuh habis. Dulu tuh gue cuma kasih duit 200.000 seminggu. Itu gue pakai buat hunting restoran, untungnya cukup. Terus pernah di momen kayak duitnya habis, uang tabungan sendiri juga habis. Terus akhirnya kayak pulang ke kosan gak punya makanan. Coba buka Indomie di bawah kasur, ternyata Indomie udah expired semua. Itu Indomie yang dari mak gue gitu kan. Terus udah expired semua. Akhirnya temen gue transferin gue duit 20.000 ke ATM biar gue bisa makan hari itu. Oh, karena jadi pas awal-awal tadi ada pertanyaan ya. Jadi awal-awal tuh memang lu bayar sendiri pasti dong buat pergi makan, mau nyoba semua ya. Oke. Apalagi makanan di daerah Jakarta Selatan mahal-mahal kan. Benar. Jadi ada credibility, lu bangun waktu beberapa tahun untuk bangun kredibilitas lu, jadi satu orang yang orang tahu sebagai referral ya. Oh, kalau makanan apa enak di daerah ini, apa jadi lu ada director tersebut, benar ya, Win ya? Betul. Oke. Yes. Kalau pribadi lu sendiri, apa pengalaman yang paling lu sukai ketika masalah makanan? Pasti ada satu hal zaman pas kecil, mungkin sama keluarga lu, ya bikin lu kayaknya ada satu memory yang sangat indah. Itu apa tentang makanan? Memori tentang makanan ya. Kalau buat gue, makanan itu tuh kayak jadi penghubung lu sama seseorang gitu loh. Kayak membuat sebuah hal yang gak akrab jadi akrab gitu. Yang gak kenal jadi kenal gitu. Karena dari taste rasa gitu loh. Benar. Memori-memori yang bikin gue inget sama makanan ya itu ketika gue makan makanan rumah gitu loh malah. Karena kayak orang rumah gue nih kebetulan gue keturunan Medan, jadi kayak makanannya tuh kayak setiap kali makan menurut gue enak dong. Enak banget gitu loh. Jadi gue kayak setiap kali cobain makanan, makanya kalau misalkan gue selalu bilang sama semua orang yang follow gue bilang kalau misalkan mau cobain makanan yang gue cobain, kalian tuh harus tahu nih, yang gue bilang enak tuh pasti ini lidahnya orang Medan. Oke. Gue demen makanan yang gurih, bold. Tapi kalau misalkan mungkin lidahnya lebih suka makanan yang manis, bukan manis dalam, ya pokoknya kayak makanan kayak Jawa kan lebih cenderung manis kan. Lu pasti mungkin agak nggak cocok nih sama selera gue gitu loh.
Karena Oh, oke, oke, ngomongin oke. dunia makanan tuh sangat luas gitu Benar, loh. benar, Ada benar, benar, jujur. bener kan? Setiap orang punya selera yang berbeda gitu. Benar, setuju, setuju. Sorry, pertanyaan ya dari siapa ini? Sorry, By the way, Livia gue ya. Berapa tahun? nggak bisa lihat chat ya, karena Oh, tadi oke, gue nggak apa. habis pindahin itu, jadi kayak nge-lag Oke, gitu, nggak nggak apa. bisa lihat apa-apa. Oke, Livia tanya, berapa tahun lu bangun food directory sampai sekarang? 5 tahun. Oh, that takes a long time ya. Oke, ini pertanyaan gue selanjutnya nih, yang berhubungan itu ya. Banyak Hmm. orang merasa, wah pekerjaannya si Winnie enak banget sih food directory. Ya, dikasih makanan gratis, kerjanya makan doang, masuk social media terkenal. Kayaknya gue serba sempurna, gue pengen jadi food directory nih. Tapi gue merasa bahwa dalam segala hal pasti ada behind the scenes yang banyak orang nggak tahu. Nah, lu harus share malam ini apa itu biar orang sadar gitu loh. Gue seneng banget sih sama pertanyaan ini, jujur, karena selama ini tuh nggak pernah ada orang yang nanyain hal ini ke gue, jarang banget. Dan ini tuh belakangan lagi gue rasain banget. Dan gue rasa nggak cuma gue doang yang rasain, gue rasa semua influencer bakal ngerasain hal ini. Muak, enek, jenuh, capek. Yang tahu tuh cuma tim gue, orang yang kerja sama gue tiap hari. Sampai gue tuh kayak beberapa temen gue udah pada mulai kayak koar-koar nih di Instagram, kayak mereka kasih tahu kalau kehidupan kita nggak seenak itu gitu loh. Kayak tiap hari nih gue cobain makanan. Ini yang udah kejadian yang pernah gue rasain dan udah kejadian sama gue. Gue tuh udah kolesterol, gue udah usus buntu, terus Wow, udah sering keracunan makanan. wow. Terus pencernaan gue pernah tuh bukan keracunan ya, gue nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh gue, tapi waktu itu gara-gara gue kuliner, kan gue suka kuliner kayak traveling sambil kuliner gitu kan, gara-gara hal itu demi konten juga gue pernah diare 8 bulan. Nggak Wah, jelas banget kan. wait, 8 bulan? Yes, jadi sedikit makan kopi langsung keluar, sedikit Tuh. makan pedas langsung keluar, sedikit makan asam langsung keluar. Oh, Kayak wow, gitu, aneh wow. banget kan. 8 bulan Oke. loh. Ya, maksudnya berarti itu benar-benar sesuatu yang banyak orang nggak sadar bahwa gini loh, Orang nggak sadar. pas lu lihat foto-foto lu, kan lu kataan happy, lu kataan kayaknya enjoy, tapi ternyata banyak penyakit yang tadi lu sebutkan yang orang nggak sadar, ya kan? Terus 8 bulan diare itu pretty crazy. Yes, jadi itu salah satunya kalau kita bahas dari segi kesehatan. Kalau Iya, dari iya, segi iya. mental, Yes, gue tuh setuju. kayak apalagi ini gue sedikit buka belak-belakan aja ya, biar temen-temen tuh tahu gitu loh. Selama corona ini banyak banget orang yang bikin bisnis makanan. Dan kita sebagai, kita sebut aja foodies, kita tuh benar-benar berusaha untuk bisa nolong semua orang yang berusaha kontak kita dan mau kirimin kita makanan gitu. Kita benar-benar berusaha, apalagi pas PSBB pertama, kayak hampir semua teman-teman gue tuh kayak terima makanan nggak dibayar. Kita cobain, kita kasih feedback ke mereka. Mereka mau benerin lagi, ya udah kirim lagi, kita kasih feedback lagi tanpa bayaran. Dan itu tuh benar-benar sampai akhirnya PSBB itu bikin kita juga, orang-orang pada bilang kan enak ya jadi influencer tetap dapat duit atau segala macam. Kita juga nggak dapat duit gitu karena kita pure, kita benar-benar bantuin semua orang. Terus udah gitu, in fact, maksudnya di lapangannya ya, kita tuh benar-benar sampai keteteran. Kita tiap hari makan, cobain makanan orang, itu sampai akhirnya kita tuh kayak mental kita sakit juga gitu, kayak udah gitu ada juga yang sampai nge-approach nih, kayak misalkan ada brand-brand terkenal juga yang mungkin pegawainya juga udah kayak apa ya, bukan tertekan sih, tapi mungkin dalam keadaan corona semua orang jadi kayak sopan santunnya hilang, jadi kayak ngontek kita kayak nggak ada sopan santunnya sama sekali gitu, kayak what man, gila banget, kayak mereka minta bantuan tapi kayak nggak ada sopan santunnya gitu loh. By the way, gue mau thank you sama lo. Gue ada anak namanya Emily, dia tuh sama saudaranya namanya Josephine bikin home bake pas lagi corona ini. Anak-anak teenagers namanya Batah.id bikin cinnamon rolls. And apparently katanya menurut dia mereka, lu pernah bantu apa feature on your Instagram? Wah, apa namanya? Batah tuh BUTTAH, cinnamon rolls, cinnamon rolls. Ini udah kira-kira 3-4 bulan yang lalu. Soalnya mereka tuh kan anak muda, jadi mereka tuh nggak bisa bayar kan karena baru startup. Jadi mereka tuh approach food influencers as yourself yang gratis. Jadi katanya lu tuh actually feature them. Maybe you have a lot, tapi nggak usah khawatir. Maksud gue, I just want to say thank you so much. Karena gue nggak tahu baru tahu malam ini. Gue kasih tau my daughter that I'm gonna be interviewing you. But dia ngomong, oh itu ya dia pernah bantu Bata. So thank you so much. Yeay, makasih juga loh. Kalau misalnya udah bisa ngebantu kayak gitu, gue juga seneng gitu. Nah, wait, bentar, balik pertanyaan tadi lagi gini ya. Nah, sekarang ada orang trolls yang bilang bahwa
apa namanya, lu kalau komplain lu mah nggak apa namanya, nggak thankful lah, lu biar pada gue masih harus kerja di luar sebagai Gojek driver apa gimana apa sih ada trust yang ngomong kayak begitu ya kan. Respons lu gimana pada orang tersebut, padahal kan actually semua orang tuh pasti ada masa masing-masing gitu, sepertinya ada masing-masingnya sendiri. So what is your response to those kind of hateful comments I would say ya? Jadi kalau gue boleh cerita, gue tuh nggak pernah sharing ini sebenarnya. Gue cuma sharing hal-hal yang gue udah ngerasa gue bener-bener muak. Salah satunya kayak di approach orang, kayak bayangin ya gue sering banget terima DM kayak gini, kayak, Win, berapa harga lu? Udah kayak jual kesannya diri. Kayak, sorry ya, kayak ayam gitu ya, sorry ya. Iya. Kayak, berapa endorse, kayak, man, lu punya sopan santun gitu loh, untuk kayak introduce yourself, lu kasih tau brand lu apa yang lu jual gitu loh. Dan gue pernah share hal itu deh, tapi kebanyakan pada bilang kayak setuju, karena rata-rata mungkin followers gue juga mungkin punya bisnis online, dan mereka tuh nggak suka juga kalau misalkan ada orang yang mau beli, lu pembeli tapi lu kayak kontak orang juga nggak sopan gitu loh, kayak gue mau beli berapa harganya, kirim sekarang bisa nggak, kayak senak jidat gitu loh. Jadi mereka banyak yang responnya oke, cuma untuk hal yang gue HP stres, gue mental health gue keganggu juga. Bayangin ya, gue misalkan lagi review makanan nih, gue suka kayak tiba-tiba ada orang yang toko alamat gue, dia main kirim ke rumah gue, atau dia sebarin alamat gue ke orang-orang lain, dan orang lain jadi kirim ke tempat gue tanpa pemberitahuan. Jadi kan gue kayak waktu gue keganggu kan. Dan ada juga nih kayak gue udah bikin kayak gue aturin schedule gue biar gue bisa kerjain hal yang lain, karena hidup gue nggak cuma makan doang, gue punya kehidupan lain. Kayak bayangin, gue pernah nih mau anterin nenek gue ke dokter, gue tungguin makanannya, yang gue udah bilang ke dia jam 12 sampai ya. Dia bilang oke. Lu mau tahu nggak, gara-gara dia webinar itu makanan nyampe di tempat gue jam 5 sore, dan gue nggak jadi antar nenek gue ke rumah sakit. Sejak saat itu gue kayak nggak, gue bayangin tadi komentar lu, gue masih lucu banget sih. I think people imagine-nya lu tuh setiap hari cuma duduk di meja, dapat makanan, terus makan, terus foto. Orang pikir itu enak kan, kayak itu beban buat gue gitu loh, kayak makanan nih tiba-tiba udah nyampe, gue udah selesai makan kayak enak, gue mau kerjain hal yang lain karena gue punya pekerjaan lain juga kan. Tiba-tiba makanan datang lagi gitu, kayak mereka pikir gue hidupnya cuma diam terus terima makanan ganti gitu loh. Bener-bener. Makanya gue bilang kayak gue thanks banget, gue punya tim yang support gue juga gitu loh, walaupun kayak dalam kondisi corona kayak gini mungkin semua orang juga pada stres. Makanya gue sangat menghargai restoran atau online shop yang punya manner. Dan turns out biasanya produk mereka hal-hal kecil ya, hal-hal kecil begitu aja penting ya. I see. Jadi tuh kayak setelah gue sorry Win, sorry, go ahead, I don't want to cut you, please go ahead. Oke, jadi setelah gue cobain produk yang ownernya sendiri kontak dan sopan, itu tuh bener-bener produknya gue ngerasain tuh kayak, gue nggak tahu ya, mungkin gue udah keseringan makan sampai ke sometimes gue kayak nggak bisa describe produk ini tuh, saking gue udah terlalu sering makan gitu, sampai kalau misalnya gue coba jelasin orang kayaknya udah enak banget sama describe-an gue gitu loh. Sometimes gue cuma pengen ngomong makanan ini enak dan dibuat pakai hati. Kayak ada loh yang orang masak sampai gue bisa ngerasain dia tuh buat itu pakai hati gitu loh. Tapi gue how to describe orang nggak bakal ngerti. Akhirnya gue cuma describe dari segi rasa, dari segi tekstur gitu. Tapi gue pengen sampein bahwa ini orang owner ini bikin pakai hati gitu loh. Gue bisa sampai bisa ngedebak mana sih yang dibuat pakai hati gitu loh. Dan terus gini lu Win, ini kan masa-masa COVID, ada orang kan parno makanannya nih nggak sehat atau misalnya nggak bersih atau ada virus bagaimana. Nah lu ada rasa kayak begitu, takut juga gitu loh, orang kirim-kirim sembarang nggak higienik bagaimana? Ada worry nggak sih? Awal-awal gue takut jujur. Awal-awal gue takut, tapi gue mikir gini loh, kayak gue waktu itu sempat kayak cari tahu juga sih, corona tuh bisa masuk ke makanan atau gimana gitu loh, gimana cara kerjanya. Dan gue kayak menemukan, nggak tahu deh waktu itu gue bacanya benar atau enggak, tapi gue menemukan bahwa kalau corona itu harus dihirup pokoknya dari udara, pokoknya di udara deh, nggak, kalau udah jatuh makanan harusnya udah dia nggak ini. Tapi ya, minimal risk. Dan akhirnya gue kayak ya udah, makanya gue usahain buat bantu brand-brand, dan mereka selalu bilang kok Kak, ini kita buatnya hygiene kok, kita di rumah kita menggunakan masker, kita semuanya serba hygiene, dia videoin dulu kayak gini. Oke, gue bilang boleh, sini kirim aja, gue cobain gitu loh. Oke. Win, ada lagi juga mental emotional issue adalah gini, lu kan public figure, jadi ada orang emang yang followers tuh tahu lu gitu loh. Lu ada sense of itu nggak sih, kayak burden sama pressure bahwa lu tuh harus always tampilnya kayak tampil ceria, tampilnya happy gitu, padahal lu actually kan juga perlu mau muncul di Instagram itu. Kayak gue nih ya, gue udah kerjain interviewnya kan, lu episode ke-22 nih hari ini, puji Tuhan ya. Wow. Maksud gue, ya. Wow. Padahal nih gue amatir, to be honest, so thank you so much for being an amateur talk show host like myself. Ini kayaknya talk show terseru gue deh, kayak ngomong langsung blak gitu loh, nggak kayak pelan gitu. Maksud gue sekali gue mau interview aja,
ketek gue basah karena gue tuh worry gitu loh. You know Sama, what I sama, mean? ketek gue juga basah nih sekarang. Nah, Basah maksud nih. maksud gue, nah kayak lu itu kan yang udah lebih jelas, lebih populer dan segala macam. Lu ada nggak sih beban mental that portion bukan sama kan, tapi just being public figure like that? eh eh, Sometimes ada, tapi karena mungkin gue orangnya lancai kali ya. By the way, gue sebelum live sama lu, gue berdoa loh sama Tuhan kayak, Tuhan semoga dalam live ini Gue juga. saya lancar. Oke. Gue juga. High five, Gue high dalam five. high five. Gue dalam segala hal yang gue lakukan gitu, yang menurut gue ini hal besar dan bisa menjadi impact atau pengaruh buat orang yang mendengar ini, gue tuh selalu doa dulu sama Tuhan. Kayak gue di toilet nih, gue pipis dulu nih sebelum live, gue tuh selalu bilang kayak, By the way, Tuhan, ini kita jadi TMI banget ya, too much information ya, ketek basah, Iya. kita pipis dulu, segala macam. karena gue orangnya kayak gitu loh, jadi kayak gue lebih apa adanya sih sebenarnya. Cuma untuk hal-hal yang kayak tadi lu sebutin kayak mental issue dan segala macam, gue sebenarnya gue pengen coba bawa ke followers gue nih, misalkan di sini ada yang nonton gitu. Sebenarnya aku ini nih selama ini tuh stres guys, nggak terlihat seperti happy yang kayak kalian lihat, karena ketika kerjaan terus datang gue bersyukur, tapi Oh, oke. gue nggak bisa bohong bahwa gue butuh duit, tapi di satu Yes. sisi mental gue juga keganggu. Ini Pasti. realita yang semua orang rasakan, gue rasa semua influencer rasakan hal ini, karena gue bisa lihat semua teman-teman gue yang influencer terlihat happy, tapi close friend-nya kayak udah kayak pingsan, mau mati, kayak gue udah capek banget, gue mental gue keganggu gitu, gue anxiety gitu loh. Kalau misalkan apalagi kita kerja di dunia yang disebut sosial media, di mana lo harus terus hidup di dalam sosial media itu, lo harus jadi figur yang memainkan peran lo di sosial media gitu loh. Orang nggak pernah lihat di luar kayak lu di sosial media seperti apa gitu. Tapi gue kalau misalkan nggak di sosial media, sejujurnya gue orangnya super lancai sih. Kayak gue pernah nih satu kejadian nih, gue ceritain nih, hal ini lucu banget sih. Jadi gue tuh kalau misalkan gue orangnya nggak suka makeup, jadi gue berusaha untuk kayak gue pakai eyelash, sama ini udah gue sulap. Jadi gue bener-bener minimalisir banget deh makeup. Gue pernah nih jalan-jalan ke mall. Terus gue tuh lagi mau nonton tuh waktu itu World Cup Prancis lawan siapa ya, gue lupa ya, beberapa tahun yang lalu, gue lupa deh. Gue nonton di PIK. Terus udah gitu, gue sebagai manusia biasa dong ya, gue kesel dong. Gue udah gue jaga tuh tempat lama banget. Terus tiba-tiba ada om-om, segerombolan om-om, dia ambil tempat di depan gue, dia geser bangkunya. Terus jadi nutupin pemandangan gue yang udah jelas-jelas udah setengah, itu papan nonton bola tuh udah ketutup juga sama pohon, dan dia duduk di sini, gue nggak kelihatan apa-apa, sedangkan gue udah datang di jam 7. Terus gue bilang kayak gini ke waiter, halo mas, tolong ya mas, bilangin tuh ke om-om itu, kan saya udah nungguin dari tadi. Gue komplain lah sebagai customer. Terus lu mau tau gak, sebelah gue ternyata followers gue. Terus dia bilang, hai Cici yang tadi marah-marah ya di sebelah aku. Gue kayak, Oh no. Tapi maksudnya justru poinnya kita mau share, maksudnya lu harus share kepada orang bahwa lu tuh human, lu tuh bukan artinya yes, lu blue check mark, berarti lu tuh jadi nggak perlu, nggak ada feeling, nggak ada emotion, lu kayak sama semua normal aja, bener kan? yes. Dan gue juga selalu wanti-wanti ke tim gue yang jadi, kita lihat saya ngomong kayak balas-balasin kontak kayak dari orang-orang yang dari WhatsApp atau email. Gue selalu bilang bahwa mereka selalu ingetin bahwa kalau misalkan produk makanan kalian gak cocok di Windy bakal refund uangnya 100%. Gitu, dan Windy bakal kasih tahu apa yang kurang gitu. Jadi gue nggak mau menganggap bahwa kayak gue food blogger lu bisa bayar gue nggak mau, itu kredibilitas. Maksudnya gue punya integritas gitu, yang orang bisa percaya. Makanya gue selalu ngomong ke siapapun yang bilang kayak, Kak Windy aku mau dong jadi food blogger atau mau jadi food influencer, gue selalu bilang yang penting kalian tuh punya integritas, kalian tuh jujur, jangan pernah nipu orang. Bener, jangan pernah nipu orang, dan kerjain sesuatu tuh dengan excellent gitu loh. Jangan setengah-setengah. Kalau lu nggak passion, jangan lakuin gitu loh. Percuma lu akan menjelekan orang-orang yang terdahulu udah punya pekerjaan ini gitu loh. Nah, Win, ini kan tadi terus mention nama tim lu ini, you always mention the team lu ini ya kan. Nah, banyak orang juga nggak sadar bahwa itu bukan cuma tim ada makanan, tinggal foto-foto begitu, lu juga harus pikirin captionnya, mikirin artnya. Jadi seberapa banyak artistik itu penting dalam lu punya presentasi dalam social media? Sejujurnya sebenarnya selama ini gue selalu usahain bahwa visual makanan itu orang pas ngeliat fotonya aja udah bisa describe produknya. Makanya gue usahain sebenarnya kayak caption itu buat tambahan. Tapi karena gue tipe anak yang mungkin lulusan jurnalistik, gue demen sesuatu yang panjang gitu loh, anak esai gitu. Jadi gue kayak tetap caption jelas. By the way, kalau lu mau tahu kehidupan gue sehari-hari ini, gue bisa sharing nih. Jadi gue tiap hari tuh bangun sekitar jam 9. Karena sekarang manajer gue lagi nggak ada,
gue lagi nggak punya manajer, jadi semua gue lagi urusin sendiri. Tapi gue punya satu orang lah jadi tim gue. Jadi gue bangun jam 9 karena gue tidur malam kan. Otak gue tuh lebih bisa bekerja malam. Jadi gue tidur jam 9, gue bangun jam 9 sampai jam 11 tuh gue balesin WhatsApp. Jam 11 itu gue emang udah bilang ke tim gue untuk semua orang yang mau kirim makanan tuh jam 11. Jam 11 sampai jam 4 itu gue bikin konten. Gue bener-bener baru makan tuh biasanya jam 7 malam. Atau nggak jam 8 malam. Dan bener-bener makan yang proper ya. Gue makan proper, bukan kalau bukan kayak testing kan lu cuma kayak benar. Oke. Sampai jam 4 itu gue bikin kontennya, which is gue foto, gue ya gue foto produknya deh sebagus mungkin. Dari jam 4 sampai jam 7 tuh biasanya gue mulai upload gitu. Gue mulai bikin caption, gue mulai bikin Instagram story. Abis itu kayak jam 7 gue baru bener-bener makan. Abis selesai makan gue masih kerja. Terus abis itu gue teleponan teleponan pacar gue sebentar. Terus abis itu gue kayak kerja lagi sampai malam. Biasanya gue tidur jam 1, jam 2. Abis itu gue bangun jam 9 lagi. Kayak gitu. Jadi kayak gue sebenarnya kayak gak punya kehidupan kalau orang bilang ya. Makanya jadi actually agak ironis, banyak orang merasa bahwa kerjaan lu tuh sangat gampang, padahal actually itu menurut gua ada banyak pressure in terms of time ya, karena lu harus benar everyday tek nggak bisa tiba-tiba gue mau take off gimana because you like a TV show, lu harus terus ada kontennya, bener ya? Ya, betul. Win, jadi lu jadi ke satu hari itu cuma boleh terima berapa makanan yang lu boleh terima? Gue maksimalin 5. 5 tuh a lot loh. Banyak banget. 5 itu satu brand. Ini 5 brand. Satu brand tuh bisa kirimin 3 sampai 5 porsi. Oh, wow. Jadi lu harus do like di styling segala macam, itu benar-benar takes time-nya itu juga ya, Win ya? Yes. Orang lihat selalu kayaknya enak, gampang gitu. Aduh, nggak sama sekali. Bikin konten tuh susah banget. Apalagi buat konten itu attract orang ya. Benar. Sekarang lu kan ada resume Holai ini kan, benar kan? Nah, tadi ada tanya, tapi lupa namanya siapa. Dia bilang, ini Holai lu sendiri atau lu ada partner juga? Jadi, puji Tuhan Holai ini gue punya partner. Jadi, partner gue yang lebih ngurusin. Jadi, chef gue sama partner gue yang lebih ngurusin ini, mereka memang kayak lebih in charge di Holai gue. Jadi, Holai ini gue lebih bantu ke kayak share, terus gue kirim-kirim ke makanan, lebih ke marketingnya lah ya, tapi nggak sampai penuh banget. Gue lebih kayak bantu-bantu aja gitu yang gue mampu. Sebenarnya gue punya bisnis satu lagi yang gue lebih handle, karena itu kan bukan gue bisa bilang itu side job gue, karena itu kayak sesuatu yang gue suka, gue bikin produknya ada, terus gue jual gitu. Namanya Studio Ocha. Which is what is that? Jadi ini ceritanya juga panjang nih. Jadi gue tuh dulu tahun 2017 gue tuh bikin kantor di atas rumah gue. Kantornya ini gue kasih nama Studio Ocha. Ocha ini adalah almarhum anjing gue. Gue juga kaget banget. Jadi kan memang gue setiap kali traveling kemana-mana gue selalu beli props foto nih, kayak tableware, apapun yang lucu-lucu gue beli gitu loh. Dan gue simpen di studio gue. Nah, sebelum corona tuh sebenarnya udah banyak teman-teman gue yang nanya, Kevin boleh nggak props fotonya gue, props lu yang ada di studio gue pinjem. Gue bilang boleh, pakai aja gitu. Terus pas corona banyak orang yang jual bisnis makanan kan. Jadi pada bilang, Win boleh nggak gue pinjam studio kerja lu buat gue foto makanan. Gue bilang boleh banget, datang aja. Dari sanalah studio gue jadi ngasilin duit. Terus gue jadi studio produk. Oh, jadi studio itu adalah khusus untuk orang-orang bisa pinjam untuk mereka foto, mereka punya food products, bener ya? Yes. That's good idea. That's very good idea. Yeah. I think that's one make sense banget dengan bisnis lu ya. Maksudnya dengan what you are doing, your passion about foodies gitu ya. Oke. Lu ada rencana nggak sih? Sorry, go ahead. Terus gue tuh keluarin produk yang gue bikin sendiri. Dari apa yang gue suka, dan menurut gue ini bisa membantu. Gue kayak keluarin napkin buat orang foto, terus gue ada keluarin kayak gue banyak collab sih sama beberapa brand. Gue kayak keluarin essential oil, gue kayak kemarin ini baru kayak collab sama dried flower. Hal-hal gue collab sama brand-brand yang gue rasa emang lu pakai. Iya, di food fotografi ataupun produk fotografi. I see, oke. Apron, kayak gitu-gitu. Iya. Pokoknya berhubungan dengan area lu inilah basically ya. Yes, karena gue suka kan, jadi gue bikin aja produknya sendiri. Nah, sekarang gue tanya, lu kan foodies, lu bisa masak nggak sih? Gue bisa masak yang gampang-gampang. Maksudnya super mie? Bisa dong super mie. Gue tuh sebenarnya gue tuh bukan anak asin, gue anak manis. Oke. Gue suka pastry. Jadi gue lebih suka bikin kue ketimbang masak yang asin-asin gitu loh. Cuma kalau masak asin berarti lu bisa bake?
gue bisa bake sedikit-sedikit. Oh my goodness, for me baking is super hard compared to cooking loh, because baking itu benar perlu Benar. sainsnya spesifik banget kan. Sekali salah Oh. muter aja udah langsung gagal itu. Ya. Nah, kalau baking itu lu ada rencana nggak sih, misal contohnya ke depannya bikin Mau banget. recipe Bakery. book gitu-gitu, ya bakery atau recipe book kayak gitu-gitu. Kalau book kayaknya belum deh. Book gue lebih kayak pengen perjalanan traveling gue sih. Tapi kalau misalkan kayak bakery, gue pengen banget sih one day gue buka bakery. Jadi dulu pas gue zamannya gue SMA dan gue mau lanjut kuliah, nyokap gue sempet nanya sih, dia mau mami kasih dana buat bikin bakery atau mau kuliah. Terus akhirnya milih kuliah, which is good choice ya. Sebenarnya cici gue sih yang bilang, Windy harus kuliah, Mi. Kalau nggak nanti dia minder sama teman-temannya. Udah gue kuliah. No, I think that's the best option ya. Yeah. I think Ya, it's a good tapi option. gue kuliah emang gue ambil major yang gue suka gitu, which is jurnalistik dan sangat berkaitan sama kehidupan gue sekarang gitu. Dari gue bikin konten semua tuh sisi jurnalistik tuh benar-benar kepake banget gitu. Oke, Wait, ini pertanyaan sangat general ya. Pas orang kirim lu makanan, tadi kan lu bilang lu bisa kerasain bahwa orang itu bisa put effort atau love into that cooking. Di luar itu, menurut lu seorang foodie kayak lu ini yang social media presence-nya very strong, bisa bantu produk yang yang mediocre menjadi sukses nggak? Atau at the end of the day, ya makanannya kalau emang enak nggak enak gitu loh. Gue nggak bisa bilang kayak gue ngebantu mereka banget ya, tapi gue bersyukur banget banyak ngomong banyak nanti sangka gue kegeeran, tapi hampir kayak semua brand yang gue bantuin online shop terutama, mereka pada bilang sih feedback ke gue kayak, Ci Windy thank you ya, aku nggak pernah kayak ngerasain yang namanya ada orang beli makanan aku sebanyak ini gitu loh. Ci Windy thank you ya, aku sampai full book sampai 2 minggu ke depan kayak gitu-gitu. Jadi mereka infoin gue kayak gitu. Kalau makanan yang nggak enak, gue nggak bisa ngomong karena kalau nggak enak nggak sesuai. Lu juga nggak promote ya? Gue nggak post. Oh, jadi benar-benar promote ya, memang lu merasa enak lu merasa bener enak. Ya. Oke, nah ada question ya, Win ya. Misal satu orang kirim lu makanan ya kan, bukan masalah promosi, tapi ke diri lu sendiri aja. Lu pas lihat makanan itu, lu bisa tahu nggak sih kira-kira ini bakal sukses atau nggak sukses? Bisa. Bisa ya. Nah, bisa nggak? Ini mungkin ada restoran owner ya, atau mungkin mau coba bikin home bake ya. How do you know? Apa faktornya bisa bikin lu bilang ini bakal sukses atau nggak? Suksesnya di mana ya menurut lu? Pertama dari segi rasa. Paling penting rasa. Ya. Kedua dari segi branding. Oh, oke. Jadi rasa number one dulu, bener? Pastinya. Oke. Gue kasih lo pertanyaan deh. Kalau misalnya lo datang ke restoran yang salah satu restoran yang ada di daerah kota, lo tahu nih makanan enak banget, tapi yang punya resenya setengah mampus, jutek setengah mampus, lo tetap makan nggak? Makan sih. Ya kan? Gue udah tahu, gue kayaknya tahu maksud lu di mana tempatnya ini, kayaknya gue tahu deh tempatnya ini yang kita ngomong. Soalnya kayaknya ada tempat restoran di kota, tempatnya sama bakmi yang ownernya bener-bener jutek banget, semua datang enak banget ya. Iya kan? Jadi menurut gue rasa nggak bisa bohong gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan memang makanannya enak, itu pasti nomor satu. Kedua dari segi brandingnya, dari packagingnya. Ketiga dari pelayanannya si adminnya atau ownernya gitu loh. Tapi bener. Pelayanan gue bisa ngomong itu juga salah satu yang sangat penting, karena beberapa hari yang lalu tuh banyak banget yang kayak gue habis review makanan terus banyak yang tag gue, terus mereka bilang kayak gini kayak mereka yang udah cobain beli produk itu tag gue dan bilang kayak gini, ownernya baik banget, ini yang bikin gue seneng beli produknya gitu loh. Ditambah produknya juga enak gitu, itu kayak udah bener. Ini gue setuju banget loh, kan gue liatin terakhir-terakhir kan banyak orang jual Instagram, ya kan? Mereka kadang-kadang kan nggak pernah latih customer service. Nah, gue perhatiin yang jual tuh bener customer service bagus ya. Kayaknya kita pengen terus membantu dia terus order dari dia gitu loh. Ada kadang-kadang sorry ya kayaknya nggak ngerti customer service, nanti responnya lama atau bagaimana, kita juga males lama-lama, udah deh nyari tempat lain aja apa gimana gitu loh. Ya, that's a good point. Karena gue keluarin produk sekarang, gue bikin produk dan gue jual, jadi gue ngerti gitu gimana cara bikin customer gue seneng beli produk sama gue gitu. Makanya kalau bukan sombong sih, nanti gue ngomong sombong lagi gue beberapa kali gue keluarin produk dan itu selalu sold out dalam waktu 1 kali 24 jam gitu, 1 kali 12 jam malah. Tapi itu gue bener-bener kayak utamain yang penting customer gue seneng. Namanya untung itu bisa belakangan, lu untung tipis aja, yang penting customer lu seneng dan dia bisa dari mulut ke mulut, itu udah bagus banget. Jadi gue selalu anti banget kalau orang bilang, Kak Windy kalau gue bisa bayar lu bisa bikin brand gue se-boom apa. Gue bilang lu gak bisa bayar gue kalau kayak gitu, mau lu gitu. Bukan gue yang jadi
bukan karena lu endorse gue, produk lu jadi terkenal. Benar, Yang benar. bikin produk lu terkenal itu adalah lu sendiri. Benar, benar, benar. Which is ya Tapi yang jadi, harus lebih. iya. Jadi I think ini pattern lu ya. Gue think pattern lu adalah lu benar-benar takes time to build your reputation and credibility ya dengan produk Ya. lu dan juga dengan food Benar. directory ini ya. Jadi ini kalau gue boleh sharing nih, ini yang gue lakukan juga sih di studio Ocha gue, karena kan gue keluarin produk juga kan. Karena kalau misalkan Hola itu lebih partner gue yang ngurus gitu, dan gue kasih dia masukan, karena yang punya Hola ini kan partner gue ada beberapa, jadi ada beberapa kepala gitu. Gue lebih menghargai aja, karena mereka lebih expert di dunia makanan. Kalau gue kayak, maksudnya di dunia udah bikin restoran gitu loh. Kalau gue kan sebagai foodies gitu loh. Iya, Nah, tapi iya, kalau iya. misalkan dari segi gue punya bisnis gue sebagai studio Ocha, ini hal-hal yang gue lakukan adalah pertama produk gue itu gue usahain banget premium gitu, bahannya premium. Gue untung tipis nggak masalah deh gitu loh. Yang penting Kedua, build credibility. yes, karena kedua pelayanan gue harus oke, bales cepet, kirim cepet. Orang Yes, order yes. kalau bisa langsung kayak hari itu nyampe gitu loh. Ketiga, gue packagingnya gue bagusin gitu, karena gue anaknya go green banget, jadi gue bikin semua eco friendly sesuai lah sama diri gue. Orang kayaknya tahu deh studio aja tuh punya Windy, oh Windy tuh orangnya go green, packagingnya gue bikin sesuai brand image gue gitu loh. Oke. Keempat, gue selalu kasih bonus. Apa maksudnya bonus? Gue selalu kasih bonus buat orang yang beli produk gue banyak. Jadi karena buat gue gini loh, makanya ketika lu jual barang, misalkan lu jual barang A nih, orang kan cuma mikir, oh oke, gue beli barang ini, yang gue dapetin akan A. Ekspektasi dia cuma di A nih. Kalau kalau misalnya lu bisa bikin orang ini ekspektasinya A dan lu kasih dia barangnya A+, ini orang bakal seneng banget, dan secara nggak langsung dia bakal ngepost produk lu di Instagram mereka, dan dari situlah lu bikin circle untuk brand lu dikenal orang lebih banyak, karena dia ngepost di sosial medianya dia. Iya. Jadi artinya benar-benar kasih ekstra, sesuatu ekstra yang bikin orang kayaknya surprise begitu ya? Yes, ketika surprise dan orang seneng kan, dia otomatis akan share itu di sosial media. Karena makanya gue balik lagi nih ke poin dimana gue bilang kalau orang bayar gue untuk bikin brandnya naik, gue nggak bisa janji gitu loh. Itu balik lagi ke lu sendiri gitu loh. Dan itu dia yang paling cepat sebenarnya. Yang paling cepat itu adalah sebenarnya gini, lu pakai influencer itu buat brand awareness. Sisanya orang yang udah coba itu adalah ibaratnya di marketing lu secara langsung, karena mereka mulut ke mulut. Contohnya gue tanya ke lu nih sekarang, Grace, yang enak bakso di mana? Lu kan sebutkan bakso ini. Gue bakso Kapasari di Surabaya. Yes. Terus gue bakal cobain kan kalau gue ke Surabaya. Benar. Ya, actually kalau kayak begini lebih make sense viral daripada teman-teman sama keluarga ya, lebih viral daripada bisa contohnya dari advertisement doang ya. Bener, jadi makanya kalau bisa ketika lu punya brand, lu kasih aja ke orang-orang terdekat lu gitu loh. Terus lu kumpulin reviewnya juga, lu masukin ke Instagram lu, sosial media lu. Jadi orang pas mau beli produk lu udah lihat review orang-orang gitu, dan mereka lebih percaya aja sama produknya. Setuju. Nah, Win, oke, pertanyaan terakhir nih ya. Sekarang ini, right now, tren apa di food yang lu lihat? Makanan apa, tipe makan apa specifically yang lu lihat lagi bakal trending? Kan dulu kan ada yang paling itu beberapa bulan lalu ada yang roti tipe Korea itu lagi populer banget, semua pada kerjain ya kan? Coba ada bubble tea. Nah, sekarang apa gitu tren sih sekarang? Jujur kalau misalkan ngomongin hal itu ya, gue belum melakukan riset yang sampai mendalam banget. Gue bisa kasih taunya secara lebih garis umumnya sih. Gue tadi udah coba kayak garisin apa yang belakangan ini sering gue terima, dan gue kayak garisin umumnya tuh orang-orang tuh lagi suka yang namanya nostalgic, sesuatu produk yang nostalgic berkaitan sama kayak childhood mereka. Kayak mungkin kita ngomong kayak childhood itu kebanyakan kayak gue kayak kemarin baru dikirimin keripik kue ijo gitu. Gue pas kecil suka banget makan makanan kue basah, lebih nostalgic, ngingetin kita sama masa kecil kita. Oke. Tapi asal gini kan umurnya beda-beda, kayak umur gue kan beda, jadi nanti nostalgia beda dong. Tapi lo akan menemukan namanya nostalgic secara umum gitu loh. Kue basah kayaknya semua orang makan gak sih? Contohnya kayak gitu. Gue sih makan. Gue juga makan. Gue gak tahu generasi Z ya, tapi kalau gue makan. Oke, soal kayak contoh my daughters right now, dia gak makan kue basah. Makanya kue bule, makanya. Iya benar juga sih. Cuma mungkin lu bisa kayak, lu mau segmennya seperti apa gitu loh. Jadi lu tentuin dulu segmennya, baru lu bikin, maksudnya lu bisa kayak cari tahu kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang berkaitan sama nostalgic. Terus ini nih yang, kalau ini emang dari dulu sih orang Indonesia tuh demen banget sama makanan yang tuh simple, praktis.
Dan Contohnya, dan contohnya. contohnya Shilin. Oh, Buat gue oke, oke, Shilin oke. sih. Oh, oke, 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 oke. Simple, praktis, gampang dimakan, cepet. Oke, Terus oke. kayak snack-snack gitu orang Indonesia udah paling suka deh. Goreng-gorengan juga suka. Gorengan, ya, 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 Bener. ya. Tapi ini ada segmennya lagi yang gue bilang ya. Ketiga ini ada autentik. Oke, oke, Orang oke, Indonesia tuh lagi suka cari makanan yang autentik. oke. Tapi lucunya gitu ya, mereka nyari otentik, tapi ke depannya nanti malah nggak otentik. Soalnya semua bakal dikerjakan, semua orang bakal ikut-ikutan semua. Bener. Semuanya bahkan ditwist jadi rasa Indonesia biasanya. Iya, bener, Tapi bener, itulah bener. makanya. Orang Oke, Indonesia oke, lagi oke. cari yang autentik karena mereka mencoba untuk bawa hal itu ke Indonesia gitu. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri buat I makan hal itu see, gitu. I see, I see. Jadi Oke, makanya that's very interesting. kalau lu lihat trennya lagi banyak nih orang-orang yang bawa brand dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sadar nggak? Benar-benar, Ya it's kan? true, it's true. Apa a lot of apa bullet food, ada a lot of bahkan apa mana gue lihat lupa di Instagram Turkish food lah yang kayak lebih yang gue rasa kayaknya very different tapi dibawa ke sini juga. Benar, you're right about that. Ya kan? Jadi ini, Terus udah jadi gitu, ini sesuai dengan konservasi lu ya. ini dari konservasi gue selama gue terima makanan gitu, dan gue lihat trennya Oke. kayak gimana sih sekarang. Tapi kalau misalkan produknya gue nggak bisa yang Ngerti, ngomong ngerti, ngerti. ini bakal ini gitu loh. Iya, iya, Tapi iya, secara iya. nggak langsung kalau gue boleh ngomong, sebenarnya tren makanan itu muter kok, sama kayak tren baju muter, begitu-gitu aja sebenarnya. Iya, iya, benar. Terus Oke. Nah, terus go ahead, terakhir go ahead, healthy go food. ahead. Apa? Healthy. Oh yeah, healthy food. Yeah, you're right. That one is for sure because I consume a lot of healthy food. Yes, you're right. Iya, gue udah kayaknya tahu deh, lo kayaknya healthy food. Kenapa merasa gue healthy? Gak tahu ya, gue dari tadi sebut makanan lo kayak oh oke. Terus kayak healthy food langsung kayak oke, ini orang healthy food. Soalnya gini, Win, gue tuh kan dulu apa nggak sehat. Gue tuh kan dulu gendut banget gitu loh. Jadi gue kan apa udah kurus badan. Jadi gue harus maintain gitu loh. Dan gue kan udah berusia, jadi gue harus maintain Bener. dong, begitu. Bener. Tapi healthy Oke. food ini bener-bener ini udah gua pantau dari tahun 2019 sih, healthy food bakal naik. Dan vegan kayaknya ya, Win ya. Yes, itu juga karena ditambah ada corona kayak gini, terus udah gitu banyak orang yang udah cenderung olahraga, naik sepeda, lari. Iya. Jadi mereka kayak apa sih yang buat balancein gue udah olahraga kayak gini kalau misalkan nggak makan sehat gitu. Terus orang lebih kayak pengen makanan-makanan yang enak tapi sehat gitu loh. Contoh gue kemarin ketemu minuman yang dia biasa kayak orang lebih kayak kopi atau tea, dia bikin tebu dong, tapi tebunya dikasih buah-buahan, jadi kayak seger gitu. Okay. I think I saw it on your Instagram deh kayaknya deh. Iya tuh enak banget. You posted it right on your Inovatif. Instagram, right? Bener kan? Sama yang kue hijau juga gue liatin di Instagram lu juga ada post ya di yang kue hijau juga ya. Iya, baru hari ini kue hijau. Oh ya hari ini. Oke, Win, bentar. Biasanya gue tanya guest gue rapid fire questions. Artinya ini pertanyaannya benar-benar yang rapid aja cepet. Lu jawabnya cepet aja ya, nggak usah banyak pikir-pikir ya. Oke, siap? Gue nggak bisa lihat nih abisnya. Udah. Nggak, gue bakal tanya lu langsung. Oke, siap? Gue nggak siap. Oke. Ya, oke. Apa makanan favorit yang sangat spesifik? Favorite food yang spesifik ya? Bakso, oke. Pantes tadi nanya gue tak bakso tadi. Oke. Makanan apa yang paling lu nggak suka? Ceker ayam. Oh, me too. I hate ceker ayam. It's gross. Okay, you're right. Okay. Kota apa di seluruh dunia yang lu merasa makanan paling enak kotanya, bukan negara, kotanya? Bangkok, Thailand. Bangkok? Ah, yes, I agree. Oke. Lu anak bakmi atau anak nasi? Bakmi. Oke. Kalau lu ya 1 bulan buat pagi, siang, malam snack cuma boleh makan makanan tipe itu. Contohnya ya, makanan Indonesia semua atau makanan bule atau makanan Jepang. Lu bakal pilih makanan apa? Bakso. Are you kidding me for 1 month loh? Bakso. Oh my god. Okay, that's so different. Okay. Alright. Makanan apa yang paling mahal yang lu pernah makan? Kepiting. Bisa tahu nggak di mana itu? Dulu masih ini ya, masih kuliah itu di Holy Crab. Oh, masih ada sekarang. Ya, oke. Oke. Sebutkan atau rekomendasikan satu tempat di Jakarta di mana yang banyak orang nggak tahu tapi itu adalah hidden gem yang bener lu merasakan ini bagus sekali, enak sekali, orang banyak nggak tahu. Aduh, ini pertanyaan susah. Ini susah. Ada nggak? Ada. Boleh, banyak, tapi gue lupa kalau ditanya langsung. Oke. Alright, oke, ini pertanyaannya pilih aja ya. Lu prefer Indian curry atau Japanese curry?
Indian curry. Oke, siomay atau xiaolongbao? Siomay. Oke. Bubble tea atau es kopi susu? Bubble tea. Dua-duanya Ada enak. yang ragu. Oke. Telur dadar atau telur mata sapi? Telur dadar. Oke. Dan terakhir, oke, lu live to eat or eat to live? Live to eat. Live to eat, ya. I don't know. Alright. Okay, that's the question for today. Wait, jangan lupa kita masih ada 2 hal mau announce winnernya, tapi kita janjikan kita bakal do wings siapa mana wings lu? Apa ini? Udah gua angetin pakai air fryer. Nah, gue udah wingsnya udah makan. Oke, by the way guys, inilah giveaway-nya untuk malam ini. Ya, kita akan kasih pada kalian juga. It smells really good, okay? And by the way, Win, gue undang special guest gue malam ini adalah anak gue yang paling gede untuk ikut challenge ini. Jadi kita 3 orang ya kompetisinya, oke? Come on, Emily. Gua kira Dia lu umur. Hai. Siapa? So, Emily. Emily. Hi Emily. Oke. Nice to meet you. Emily, Windy, Emily, oke? So, ini ada 10 biji, oke? Peraturannya simple ya. Satu orang makannya paling cepat 5 pieces ya kan? Terus kedua, harus agak bersih, nggak boleh banyak daging ketinggalan ya. Oke, siap nggak? Enggak. Siap? Oke, everybody, menurut lu siapa bakal menang? Emily, gue, atau Windy? Siapa bakal menang? Hah? Coba serukan tim kalian. Aduh, gua nggak bisa lihat, sedih banget. Tapi lu bisa lihat video gue kan? Bisa, tapi gua nggak bisa lihat yang komen sama yang nonton. Oke. Alright. Okay, you ready? 3, 2, 1, go! Oh, gila. This is so big. Iya, ayam gua gede nih. Oh my god. That is very good. Okay. Okay, one done. Then if you don't have to show ya. Gila, harganya belum keluar. Lu jangan jaga image dong, Win. Ayo dong. Muka maruknya keluarin muka maruknya dong. Gue jujur makan chicken wing nggak jago. Gue udah lama gak makan chicken wing by the way loh. So, you know. Gimana It's very good, Win. review? It's very good, by the way. Ini ada sambelnya. Nah, kan baby gak makan sampai sambal hari ini. Very good. Wah, kenyang. Lu udah berapa, Win? Gue baru 2 nih. 2. Kita papak aja ya, Win ya? Iya. Papak aja ya. Tiga aja. Kalau ambisi. Tiga. Emily already won. Emily udah menang, Emily. Hah? Emily udah menang. Dia udah habis 3. Udah 3 kan? Udah menang 3 dia. Aduh. Nah, Kenyang banget, guys. Oh my god. berarti lo sama gue harus ngepost. Iya, kita harus nge-post ya. Emily the Queen. Bentar, Win. Gue mau tanya lu, Win ya. Lu kan food blogger, lu kan foodie kan? Sekarang ya, gue mau lu kritik gue ya, Win ya. Gue mau coba-coba jadi food blogger. Menurut lu cocok apa nggak cocok, oke? Siap nggak, Win? Apa gimana? Jadi gue kan lu kan food blogger. Gue mau belajar dari lu gitu loh. Bagaimana caranya menjadi seorang food blogger, oke? Oh, review. Yaudah, jadi lu sekarang coba lu lihat gue caranya gimana dan lu komen nanti bagaimana caranya. Setuju? Oke? Lu boleh. siap ya? Oke. Hey guys, I'm Grace. And here, gue ada tomat. Sehat selalu di tomat ya, sehat dan segar. Dan lihat warnanya, sangat bundar, sangat merah, sangat juicy dan empuk sekali dan manis ya kan? Seperti kalau lihat jerawat mau keluar dari muka lu, ya beginilah bentuknya. Oke, kita makan ya. Sehat,
Segar, sip. Cobain ya. Oke, gimana Win menurut lo? Gimana menurut lo? Keren. Cocok nggak? Cocok banget. Cocok banget. Cocok banget ya. Lo jangan gitu. Bener nggak lo? Bener. Menurut gua lo lucu banget dan lo harus bikin di TikTok. Oh gitu ya. Lo harus main TikTok. Gue nggak terlalu tua buat TikTok nih kayaknya Win. Gue generasi gue udah beda. Gue masih Friendster kayaknya nih. Oke, sorry, gue mau nggak sebutin, sorry. Dengan cara lu review kayak gitu, please lu do it on TikTok. Support. Kita kolaborasi lah, Win. Kita kolaborasi apa? Food review lah ya. Boleh. Oke, guys, seperti kita janjikan, pemenangnya adalah, nih by the way, Emily dasar kompetisi kita makan terus aja tuh. Suka ya. That's how much, by the way. Lain-lain. That's guys, by the way, that's how much she really loves the food. By the way ya, gue selalu ya, ini bohong, ini jujur nggak ada bohongnya. Dia itu paling anti ayam. Tadi pas gue bilang suka makan ayam, dia langsung, I don't like chicken, dia bener nggak suka makan. Dia tuh nggak KFC aja nggak suka KFC. Dan buktinya dia sekarang udah bisa habis 4 nih yang kelima, nunjukkan bahwa Hola ini benar-benar enak. Apa? Hokjia, apa? Hojak ya? Hojak. Ya, Hojak, enak sekali. Jadi nanti ya pemenangnya lu beruntung banget, oke? Tapi by the way guys, info Jakarta dan sekitarnya, karena makanan fresh kita nggak bisa kirim keluar Jakarta dan sekitarnya. Oke, siap teman-teman? Pemenangnya pertama-tama adalah Amino Handuk 27. Congratulations, oke? Lucky Club 89. Natasha GNS. Oke? Selfie 1, 2, 3. Selfie Halim ya. Kelima Christy Isaac ya. Keenam Michelle Wiryanto. Ketujuh Helen, oke? Kedelapan Adli Wira. Kesembilan Diary of Tasya Purba. Dan kesepuluh Armel. Yeay. Oke, guys. Kalau kalian lupa namanya, nanti gue akan DM lu personally untuk minta alamat dan juga nomor teleponnya untuk di-deliver, oke? By the way, I thank you so much, Win. Bener-bener ini menurut gue saat interview yang super fun karena lu orangnya juga benar-benar fun banget dan gue udah lama banget pengen interview food blogger karena itu an interesting profession for me. So I really appreciate your time here today, Win. Thank you juga loh. Gue please next time gue mau ngobrol sama lu buat acara gue juga di IG Live. Hopefully it's interesting. She's still eating. Oh my God, she's still eating. Gimana Emily? Enak nggak? Yeah. Yeah. So Win, thank you once again ya, and always the best. And remember, just take it easy. Jangan paksa diri lu kalau makanannya bikin lu sakit ya. So please be careful and be healthy, okay? Yeah. I want you to be healthy. Okay. Yeah. And everybody, thank you so much for watching. We appreciate you being here as well. And I'll see you again next week. Okay. Bye guys. Bye Win. Bye. God bless. Bye Emily. Bye.